Halo semuanya. Ketika kita pergi ke pasar, tentunya kita akan banyak menemui pedagang dan pembeli yang melakukan kegiatan ekonomi. Pernahkah kita bertanya, mengapa seorang pedagang menjual 1 kilogram apel dengan harga 23.500? Dari mana sih datangnya harga itu? Tentunya, kita tahu bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Namun kali ini, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Namun sebelumnya, apakah kamu sudah mengetahui apa itu permintaan dan penawaran? Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran dapat kita artikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Para ekonom telah lama mengkaji asal-usul harga pasar. Pada awalnya, diyakini bahwa pasokan adalah faktor utama yang menentukan harga. Namun pada abad ke-19, sejumlah ekonom berpendapat bahwa harga lebih dipengaruhi oleh permintaan. Penelitian ini mencapai puncaknya pada tahun 1890 ketika Alfred Marshall menghadirkan lelucon ekonomi yang mengatasi perdebatan ini. Sejak itu, pemahaman umum adalah bahwa harga pasar ditentukan oleh interaksi kompleks antara penawaran dan permintaan. Tahu nggak sih kalau pasar kompetitif itu semuanya sama? Dalam pasar, banyak penjual menjual barang yang sama dan kemudian banyak pembeli membeli barang yang sama pula. Dan paling penting, setiap pasar memiliki harga pasar tunggal. Tahu nggak sih harga pasar tunggal itu seperti apa? Jadi, harga pasar tunggal itu yang mana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama dan ekspor-impor itu pun juga dilakukan bersama-sama. Penawaran dan permintaan, di mana harga di pasar kompetitif ditentukan oleh dua kurva. Yang pertama, kurva penawaran pasar. Kurva penawaran menggambarkan berapa banyak penjual yang akan menjual barangnya jika harga pasar $2 atau $3 atau harga lainnya. Contoh, jika apel seharga $2 per apel, penjual ingin menjual 20 juta per hari. Tetapi ada cerita menarik nih. Jika harga pasar naik, kami akan menjual lebih banyak. Namun, kalau jika harga pasar turun, kami menjual lebih sedikit. Yang kedua, kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar, di mana berapa banyak barang yang ingin dibeli pembeli jika harga pasarnya $2 atau $3 atau harga lainnya. Contohnya, jika harga apel $3, pembeli ingin membeli 15 juta apel per hari. Ada hal baru lagi nih. Harga keseimbangan pasar itu terjadi saat jumlah yang ingin dijual oleh penjual sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli. Dan karena harga pasar lainnya tidak masuk di dunia penuh individulah yang mengoptimalkannya. Dan harga pasar apapun di bawah keseimbangan akan mengalami insentif individu yang akan meningkatkan harga. Yang terakhir, keseimbangan ini akan memberikan insentif penjual untuk meningkatkan harga mereka. Kemudian, memberi beberapa pembeli insentif untuk menawarkan lebih banyak uang. Oke, sudah paham kan sekarang mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.